فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya seperti biasanya, tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fik, a'anakumullah. Kita ambil pembahasan baru sekaligus satu hadis yang pendek juga, insyaallah taala. Qala al-mu'allifu asbahullah bab qasris shalah bis safar. Bab qasris shalah bis safar. Bab meringkas salat di waktu safar. Kemarin sebelumnya seputar apa? Jamak ya. Nah, jamak. Walaupun disinggung juga seputar qasr tapi jamak kemarin fokusnya. Dan perlu anda ingatkan kembali, jamak sama qasr itu beda. Paham ya? Kalau menjamak itu tidak harus dia safar. Dengan poin-poin yang sudah kami jelaskan kemarin. Tapi kalau qasr ini harus safar. Paham ya? Nah. Mafhum? Ayo kita lihat biar tambah jelas. Bab qasris shalah bis safar, bab meringkas salat di waktu safar. Safar dikatakan safar kapan? Ketika sudah berangkat meninggalkan kampung halamannya. Sedangkan rencana besok mau safar belum safar. Paham ya? Rencana, kendaraan dah ada, bis dah ada, tapi belum safar, belum dikatakan safar. Paham ya? Makanya boleh mengqasr, boleh menjamak setelah pergi. Sudah pahami? Kalau belum pergi belum boleh. Walaupun dah rencana. Karena rencana belum dikatakan safar sampai dia safar. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah syarahnya, qasrus shalah innama yakunu fis safar. Masyaallah, penjelasan yang gamblang, simpel. Meringkas salat itu hanya saja terjadi di waktu safar. Berarti kalau selain safar tidak mengqasr. Kalau jamak beda. Jamak itu tidak harus apa? Tidak harus safar. Kemarin diantaranya apa? Karena sakit, karena hujan, becek yang sangat kemarin kan, angin yang kencang. Paham ya? Itu jamak atau qasr itu? Jamak. Jangan disamakan loh ya. Nah, menjamak itu menggabungkan. Kalau qasr itu meringkas. Yang 4 dari berapa, Bang? 2. Yang 3 dari berapa? Tetap 3. Yang 2 dari berapa? Yang 2? Tetap 2. Paham ya? Nah, dikondisikan. Tapi kalau menjamak itu menggabungkan. Kita lihat. Liqaulillahi azza wa jalla, dikarenakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Perhatikan baik di sini. Wa idza darabtum, memukul atau bukan artinya ini novel? Darabtum loh, daraba yadribu loh. Nah, terus apa? Ayo, safartum, masyaitum. Paham ya? Jadi darab artinya tidak selamanya memukul. Kadang maknanya adalah as-safar was sair. Paham ya? Perjalanan dan safar. Mafhum? Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kalian melakukan perjalanan safar di muka bumi ini, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosanya, tidak ada larangan bagi kalian antak surunus salat, meringkas salat. Paham ya? Nah, safar ya. Jika kalian khawatir musuh orang-orang kafir, mereka akan membunuh kalian atau memfitnah kalian. Karena posisinya safar nih ya. Ingat-ingat safar. Jadi kalau selain safar, tidak mengqasr. Mafhum? Kalau jamak beda. Beda insyaallah ya. Sama atau beda kemarin? Jamaah sama qasr sama atau beda Marwan? Beda. Kalau beda insyaallah udah paham. Wal ahaditsu al-mustafidah fi qasrin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalatun 'ala dzalik. Dan hadis-hadis yang sangat banyak, mustafidah katsirah, hadis-hadis yang sangat banyak mengenai perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasr, meringkas salat, dalatun 'ala dzalik, menunjukkan akan hal tersebut. Semuanya ketika safar. Kama sayati insyaallah taala, sebagaimana akan datang insyaallah taala, wa innama yulhaq al-qasr wa innama yalhaqus al-qasr as-salat ar-rubaiyah, dan hanya saja
Yulhaq atau yalhaq ini ya yang tepat. Wa inna ma yulhaqul qasru wa inna ma yalhaqul qasru as-shalat ar-rubaiyah. Dan hanya saja qasr itu menyertai mengikuti salat yang 4 rakaat. Paham ya? Nah, bisa dipahami? Berarti yang 3 tetap 3, yang 2 tetap 2, yang 4 itulah di qasr. Diringkas. Wa huwa ma yusamma bi qasril adad. Yaitu perbuatan yang dinamakan dengan apa? Meringkas jumlah, 4 jadi 2. Wa yalhaquhu naw'un akhar min al-qasr. Dan juga mengikutkan badannya jenis yang lain dari qasr. Apanya yang di qasr? Wa huwa qasrus sifat. Yaitu meringkas sifatnya. Seharusnya ketika dia sholat normal panjang bacaannya, tapi kalau safar boleh pendek itu sifatnya. Jadi pahami enggak? Paham ya? Nah, jadi ketika antum safar, misalkan sedang safar sholat berjamaah bersama orang-orang musafirin, ya pendek aja bacaannya. Paham ya? Sifatnya dikurangi. Dalam artian sifatnya berbeda ketika sholat sendirian atau ketika sholat enggak safar. Paham ya? Itu namanya qasr sifat. Paham? Adatnya di qasr, sifatnya pun di qasr juga. Tapi itu tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat juga. Maksudnya seharusnya panjang dipendekkan. Bisa dipahami insyaallah? Nah, wa qasrus sifah wa yakunu fil khauf ala ma ya'ti insyaallah taala. Dan qasrus sifah ini terjadi juga pada khauf, qasrus sifah. Paham ya? Nah, qasrus sifah ini berarti menunjukkan apa sifatnya ini qasr. Terjadi ketika sedang salat khauf. Akan datang menjelaskannya nanti. Pada qasrul adat ketika safar. Beda atau sama? Qasrul sifah dan qasrul adat? Beda ya. Qasrul adat yang diringkas jumlahnya 4 dari 2. Kalau qasrul sifah bisa jadi tetap 4 rakaat cuman diperpendek bacaannya. Dipercepat. Paham ya? Bukan cepatnya tidak tumaninah, maksudnya daripada seperti biasanya panjang ini agak pendek. Tapi nanti kita lihat nanti. Karena khilaf itu pasti ada ya. Nah, kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah halaman 232 an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu Rasulullah SAW fakana la yazidu fis safar ala raka'atain wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik. Masyaallah, pendek, simpel, padat. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, dahulu aku menemani Rasulullah SAW, bersahabat menemani, maksudnya menemani Rasulullah SAW, maka waktu itu beliau tidak lebih ketika safar itu daripada 2 rakaat. Maksudnya tidak lebih dari 2 rakaat. Mafhum? Qasr maksudnya. Paham? Nah, fakana la yazid fis safar ala rakaatain. Waktu itu beliau tidak menambah di waktu safar di atas 2 rakaat. Paham? Tidak Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Utsman. Bisa dipahami? Maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman juga melakukan sama seperti itu. Namanya mengqasr. Yang 4 jadi berapa? 2. Qala asy-syarihu asbahullah, saqal musannifu rahimahullah al-hadits li bayani hukmil qasri fis safar. Al-muallif na barakallahu fiik menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan hukum meringkas salat di waktu safar. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukmi qasr as-salat fis safar, dan sungguh para ulama telah silang pendapat mengenai hukum meringkas salat di waktu safar. Fa dhahabat jumhuruhum ila istihbabih. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sunnahnya, istihbab, mustahab, mandub, masnun sama, sunnah. Wa dhahaba katsirun minhum ila wujubih, dan bahkan kebanyakan di antara mereka juga berpendapat apa wajib. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan apa? Wajib. Summa ikhtalafal qailun bi wujubi. Kemudian pendapat yang mengatakan wajib pun berselisih pendapat. Orang-orang yang mengatakan wajib pun apa? Silang pendapat. Fa dhahaba Ibnu Hazm ila butlani sholati man atamma bis safar. Penting ini. Ibnu Hazm sampai berpendapat batalnya salat orang yang salat sempurna di waktu safar. Paham ya? Jadi gini contohnya. Antum safar singgah di masjid jadi makmum orang yang mukim. Paham ya? Misalkan orang yang mukim ya, seharusnya kalau sesuai dengan konsekuensi safar, dia sholatnya tetap safar. Walaupun imamnya sempurna, dia harus apa? Qasr. Nah, itu konsekuensinya. Berarti kalau tidak qasr batal. Apa menyengaja? Menyengaja sholatnya sempurna, batal. Menurut Ibnu Hazm. Karena berpendapat wajib qasr. Bisa dipahami insyaallah? Wa dhahabat jumhur man yaral wujub.
dan berpendapat kebanyakan orang yang berpandangan wajibnya ila anna shalah sahihah ma'i sa'atihi, bahwasanya pendapat mereka yang mengatakan wajib salatnya tetap sah, cuman bersamaan melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan jelek dia, karena seharusnya qashar dia malah apa? Salatnya sempurna. Jadi pahami, ini yang mengatakan wajib. Paham ya? Yang mengatakan wajib. Dalilnya kuat juga dalilnya. Naam. Wal adillatu tadullu ala wujubil qasr shalah fis safar, dan dalil-dalil yang menunjukkan atas wajibnya meringkas salat di waktu safar. Wa minha di antaranya hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, faradallahu as-salata hina faradaha rak'atain fil hadar was safar. Dulu sebelum mana? Sebelum hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala wajibkan salat di awal permulaan waktu, Allah Ta'ala wajibkannya 2 rakaat di waktu mukim dan safar. Paham? Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah baru apa? Sempurna. Yang 2 menjadi 4. Jadi pahami? Jadi pahami ya? Fa uqirrat shalatus safar, maka ditetapkanlah salat safar. Wa zida fi shalatil hadar, dan ditambahkan pada waktu salat hadar, salat mukim, ditambah 2 rakaat, yang 2 menjadi 4. Jadi pahami insyaallah? Wal fardu ma'lumun annahu la yajuz al-ityan bi ziyadah alaih. Sedangkan perkara yang wajib sudah diketahui, salat wajib diketahui bahwasanya tidak diperbolehkan menambahkan tambahan padanya, mendatangkan tambahan padanya. Wala tajuzu mukhalafatuhu, dan tidak boleh menyelisihinya. Dulu memang di awal permulaannya 2 rakaat sebelum hijrah di Makkah ke Madinah. Tapi begitu di Madinah, paham ya? Langsung disempurnakan yang 2 menjadi 4. Sudah pahami? Sudah pahami enggak nih? Wa fi riwayah fardhu shalatis safar wal hadar rak'atain awal permulaan. Diwajibkannya salat safar dan hadar, safar dan mukim 2 rakaat. Falamma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, ya kan? Kemudian tatkala Rasulullah sudah mukim tinggal di Madinah, zida bis salatul hadar rak'atan, ditambahkan pada salat yang mukim 2 rakaat. Yang 2 menjadi berapa? 4. Mafhum insyaallah? Na'am. Faturikat salatul fajr li tulil qiraah, dan dibiarkan sholat subuh tetap 2 rakaat karena panjangnya bacaan. Sholat subuh tetap berapa rakaat? Tetap 2 rakaat, enggak ditambah karena panjangnya bacaannya. Wa sholatul maghrib li'annaha witrul nahar. Sholat maghrib tetap 3 rakaat karena apa? Itu witir siang hari. Witirnya siang hari sholat maghrib itu. Karena apa? Mendekati siang atau tidak? Awal kali matahari terbenam sebelum masuk malam, itu kan maghrib. Dinamakan witrun nahar. Witirnya siang. Sudah paham insyaallah? Na'am. Qala, kemudian beliau berkata, wa kana idza safara salatul ula. Nah, seorang perawi di situ ya, atau mungkin sahabatnya berkata, dahulu Rasulullah apabila safar, beliau salat dengan salat yang pertama. Salat pertama berarti berapa rakaat? Salat yang pertama dulu 2 rakaat. Sudah pahami? Na'am. Wa fil lafdin, pada lafaz yang lain, wa kana idza safara ada ila salatil ula. Dahulu ketika beliau safar, beliau kembali pada salatnya yang pertama. Berapa rakaat yang pertama dulu? 2 rakaat. Sudah pahami? Qasar. Mafhum? Naam. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahibtu Nabiy sallallahu alaihi wasallam falam arah yusabbih fis safar, wa qala Allah azza wa jalla, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, wa muraduhu bi nafyi tasbih an-nawafil. Masyaallah. Faedah lagi ini. Semangat boleh, tapi pastikan ada bimbingan. Ya kan? Jangan bermodalkan semangat tanpa bimbingan. Lihat ini. Berkata Ibnu Umar, aku bersahabat dengan Nabi SAW, dan aku tidak pernah melihat beliau bertasbih di waktu safar, maksudnya salat sunnah. Tasbih itu salat sunnah. Paham ya? Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian di diri Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan yang terbaik. Paham? Sungguh telah ada di hadapan kalian pada diri Rasulullah SAW apa? Suri tauladan yang baik. Wa muraduhu bin nafi tasbih, dan yang diinginkan dengan meniadakan tasbih dan nawafil. Jadi kalau ketika safar tidak dianjurkan salat sunnah, kecuali salat sunnah apa? Qabla al-fajr sama apa? Witir. Paham ya? Itu sunnah muakkadah. Selain itu qabliyah ba'diyah enggak ada. Paham? Adapun salat 2 rakaat sebelum subuh sama salat witir tadi beliau lakukan ketika mukim dan safar. Paham insyaallah? Makanya dibiasakan. Jangan sampai bermudah-mudahan. Walaupun amalan sunnah, tapi sebagai apa kemarin? Ar-rawatib nawafil sebagai apa?
penambal kekurangan pahala yang ada pada salat wajib. Sudah pahami ya? Nah, kita lanjutkan. Walabdul muslimin wa sahibtu Abu Bakar falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah wa sahibtu Umar falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah. Dalam lafaz Muslim, dan aku bersahabat dengan Abu Bakar, maka beliau tidak pernah menambah di atas 2 rakaat sampai Allah Taala mencabut nyawanya, sampai meninggal dunia ya. Dan aku juga bersahabat kepada dengan Umar, maka beliau juga tidak menambah atas 2 rakaat sampai Allah Taala mencabut nyawanya. Paham? Naam. Ini siapa yang berkata ini? Ibnu Umar tadi ya. Illa makana min Utsman, baru kecuali waktu itu ketika zaman Utsman radhiyallahu anhu, fa innahu qassara sadran min khilafatihi kama fis sahihain thumma atam. Dikarenakan beliau waktu di awal permulaan ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mengqasar, namanya, kemudian setelah itu atam, sempurna salatnya. Ini hasil istihad ta'wil. Wala iskal faman qala bi anna Utsman atamma fayuridu bihi, na'am, fayuridu bihi fi Mina. Enggak ada iskalnya. Maka barang siapa yang mengatakan bahwasanya Utsman waktu itu sempurna, kenapa? Karena yang diinginkan dengannya adalah ketika di Mina. Wa man qala bi anna Utsman kana yaksur ka baqiyatihim, dan barang siapa mengatakan bahwasanya Utsman juga meringkas salatnya seperti sisa mereka yang lain, wal muradu bihi fi ghairi Mina, maka yang diinginkan selain Mina. Kalau di Mina beliau sempurna, di selain Mina beliau mengqasar. Fa inna Utsman wa anhu kana 'ala tamam fi Mina khassah. Maka sesungguhnya Utsman waktu itu barakallahu fiik, melakukan salat sempurna di Mina secara khusus. Wa'tadara lahul ulama, para ulama ngasih udzur. Kita lihat. Faqala ba'dhum, maka sebagian mereka mengatakan la'allahu tazawwaja fi Makkah. Bisa jadi beliau karena menikah di Makkah. Wa qalu kadzalik, ada yang mengatakan selain itu, minha di antaranya annahu khalifatul muslimin, bahwasanya beliau pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu walaupun wirawanya panjang lebar jauh pun dianggap enggak safar itu loh. Itu prediksinya seperti itu. Wa la'allahu ra'al ard kullaha darun lah, ya kan? Bisa jadi karena dia pemimpin, maka bisa jadi beliau memandang, melihat bumi ini semuanya ada rumah untuknya. Lah kalau semua rumah untuknya berarti enggak ada safar itu loh. Pantas saja beliau ketika di Mina mungkin atam, sempurna salatnya. Bisa dipahami? Was sahih annahu ta'awwal, tapi yang sahih itu adalah istihadnya beliau. Beliau sempurna itu karena istihad beliau. Bisa dipahami ya? Istihad ada 2 kemungkinan, kalau salah dapat berapa? 1 pahala, kalau benar dapat berapa? 2 pahala. Qala Az-Zuhri fa qultu li Urwah, ma balu Aisyah tutimmu fis safar? Ada apa Aisyah itu kenapa melakukan salat sempurna di waktu safar? Qala innaha ta'awwalat kama ta'awwala Utsman. Bahwasanya beliau beristihad sebagaimana istihadnya Utsman. Ta'awwala artinya istihad itu ada. Ya, mudah dipahami. Wa hadha dalilun ala anna al-qasra 'indahum min al-muta'ayyan. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya qasr menurut mereka termasuk yang diharuskan. Buktinya mengingkari. Kenapa Aisyah sempurna salatnya? Diingkari kan? Karena yang di sisi mereka yang mereka tahu itu qasr itu loh ketika safar. Mafhum? Wa inna man taqalu ilaihi li ta'wil 'indahum. Dan hanya saja mereka berpindah padanya dikarenakan istihad yang ada di sisi mereka. Mafhum insyaallah? Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.